ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi good evening, wabarakatuh. sis. How are you today? I'm I'm fine. fine. Hai. Okay. How about you, Miss? Alhamdulillah, I feel fine too, but I still have cough. So I'm very sorry kalau nanti Brancis mendengar Siswira masih batuk-batuk ya. Maybe this because of the weather in Depok, like these days. We always have rain in the afternoon or in the evening. I don't know, it's quite cold right now. How about in your place? Kalau di tempatnya Sisvira sekarang Depok, beberapa hari ini tuh selalu hujan di siang atau sore, bahkan malam. Ya, jadi it's quite cold, lumayan dingin. Bagaimana di tempatnya Brancis? How about in your place, Brancis? Sumbawa is very hot. In Sumbawa, it is Masih very hot. very hot. Oh, still very Masih hot. panas. Africa very hot. Oh, it's Belum very masuk. hot too. Belum masuk musim penghujan ya. So it's Ya, not belum. start the rainy season yet. Oh, di Depok ini sudah sangat hujan, bahkan I cannot wash my I can't do my laundry because it's raining every day. I still cannot do mine. Ya, ini Depoknya di mana, sis? Depoknya di dekat UI. Near UI. This is where Dondong turun ya, sis? Pardon, bro, gimana bro Ibrahim? Dari Gang ke Dondong turun terus. Probably. I even don't know. I don't know where it is. I don't know where it is, but because I am in the location of the university, I only know like place like Beji, Sawangan, Kukukan, Beji. yeah, Beji. that's the closest place. Yeah, my kosan, my dormitory house in Beji Timur. So actually very close in like in the inner circle of UI. So I don't go anywhere. That's where I am now. So kalau Vira lihat ini the other places still have hot weather ya. Ini sis Aristides atau bro Aristides yang di chat ya. Like have two sons. Berarti masih panas sekali ya in your place. I see. Coba yang lainnya. How about the others? Bagaimana branches yang lain di tempatnya masing-masing? Sis Iwana, how about in your place, Sis Iwana? Semarang now is raining. In Semarang now it is raining. Hujan lebat itu bahasa Inggrisnya apa ya? Hujan lebat adalah heavy rain. Nah, hujan lebat sekarang. Oh, it's heavy rain now. Yeah. Heavy raining now in Semarang. Wah, I see. So I think in some places it started to have the rainy season, but some others not. Yeah. Africa is hot. Okay, Africa is hot. Yes. Hujan muncul hilang timbul cats and dog ya, hilang timbul. Okay. Thank you very much everyone for telling about your condition. Kita akan masuk dulu topik kita hari ini. Sesvira rasa topik kali ini akan lebih apa ya? Lebih dibutuhkan karena we are going to learn about tenses. Kemarin di periode awal, di awal pertemuan kita sudah mempelajari simple present tense. Kita akan masuk kepada simple past tense sekarang. Ya, kita akan mengetahui tentang simple past tense. Kalau kemarin kita mempelajari simple present tense dan daily activity. Kalau sekarang topik kita judulnya adalah school plus past tense. Kita akan berbicarakan tentang pengalaman Brancis dalam wujud atau bentuk kalimat tenses. Sesvira share screen dulu. Sesvira akan ini sedikit ya, memberikan gambaran sedikit, mengulangi sedikit tenses itu apa. Tenses adalah bentuk kalimat tenses. Tenses. Tenses adalah bentuk kalimat atau bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang dibentuk sesuai dengan kondisi waktunya itu terjadi. Gitu ya. Kemarin Sesvira ada menggambarkan sebuah garis.
bahwa kita hidup tuh dalam 3 titik. Ya, ada masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Di dalam tenses, 3 hal ini tuh sangat krusial. Karena beda waktu, beda masa akan berbeda bentuk kalimatnya. Yang hari ini akan kita pelajari itu berada di masa lampau, masa lalu, ya, past tense. Past tense namanya. Simple past tense. Kita langsung lanjut dulu ya. Our today's goal is we are going to learn about past tense and remember our school's moment and anything about it. Karena kita akan berbicara tentang school's moment, berarti momen kita waktu di sekolah dan itu sudah terjadi di masa lampau. Ketika kita bercerita tentang semua hal yang terjadi di masa lampau, bahkan masa lampaunya adalah 10 menit yang lalu, tadi pagi, kemarin, minggu lalu, tahun lalu, bulan lalu, dan berapa puluh tahun yang lalu, gitu ya. Itu kita sudah pakai simple past tense. Ketika kita mau bercerita tentang school's moment, pasti kita akan pakai past tense. Salah satu topik yang kita pakai untuk berbicara tentang moment itu adalah past tense. Oke. Sekarang kita lihat dulu how to tell something from the past menurut formulanya. Menurut rumusnya. Jadi formulanya, Sisvira mau kasih tahu lagi ya. Formulanya, formula itu, rumus itu tidak hanya ada dalam matematika, but also in language. Di bahasa juga. Bahasa Indonesia adalah SPOK. Kalau kita ada ini, ya, di bahasa Inggris bentuknya ada 2 nih. Ada verbal sentence sama nominal sentence. Verbal sentence, verbal sentence sama nominal sentence. Kita sudah pelajari nih kemarin di simple present tense. What are the differences between verbal sentence and nominal sentence? Apa bedanya? Verbal sentence sama nominal sentence, Francis. Ada yang masih mengingat? Kira-kira apa bedanya, Bro? And sis? Verbal sentence, nominal sentence. Ada? Ada yang masih ingat? Kata kerja. Kata kerja. Ya, kalau verbal adanya kata kerja. Kerja. Nominal Tidak ada kata kerja. ada To kata be kerja. is MR. Betul, pakai. Nah, oke, to be ya. Kita fokus pada to be. To be ditambahkan complement. Ya, atau ANA. Adjective, noun, adverb. Oke, nanti kita lihat yang nominal ya. Kita masuk ke verbal dulu. Verbal sentence berarti dia ada verbalnya. Ada bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogative. Kalau kalimat positif, Francis bisa lihat di sini bahwa yang kita butuhkan adalah subjek. Subjek itu siapa, Francis? Who is subject? Is it? Ya, Ayu Wideya jangan lupa ya. Ayu, we, they, she, he, it. Ayu Dewi itu ya. Ayu Dewi. Dewi Betul. Ayu. Dewi Ayu, Ayu Dewi. Dewi, Ayu, dan she, it. Semuanya itu adalah subjek. Oke, mereka semua itu adalah subjek. Nah, kita sebutnya sebagai pronoun, kata panggil ya. Pronoun, subjek, sebagai subjek. Kemudian ditambahkan verb 2. Kata kerjanya adalah verb 2. Contoh verb 2 apa, Branches? Go dari gone. Ya. When. Go jadi when, Go bukan dari gone. when. Iya. Ya, gone itu verb 3 ya. Go, when, gone. Go menjadi when. Apalagi? Sausin. She menjadi see, bukan she ya. See menjadi saw. So. Drang. Is so. Sing menjadi drank. Oke. Right dari road. Right road. Ya, ride menjadi road. Oke. God. Swim, swam. Drink drunk. Swam ya, swim menjadi swam. Kita fokus sampai verb 2 dulu ya, Brancis ya. Yang verb 3-nya nggak usah, walaupun Brancis tahu jangan disebut dulu, nanti pusing. Oke. Kita swim menjadi swam. Oke, apa lagi? Oh God. Make Drink drunk. Menjadi made. Good. Drink menjadi drank. Oke. Beat. Drink Beat. menjadi drank. Watch. What? Watch.
sinyalnya hilang. Sinyal. Sinyalnya. Hello. Amazing. What's wrong? What's wrong? Kamu yang wrong tuh Bang Oman. Jaringan. Jaringan. Terlempar. Amber, Oh, Sisvira terlempar dari Zoom-nya sister Kamu ya. yang Kita ulang. wrong tuh man. Oh, what's bentar. wrong, Bro Ibra? Easy peasy. Mohon maaf. Sisvira izin off cam dulu ya. Kayaknya ininya sinyalnya tidak mendukung. Can you hear my voice now? Apakah suara Sisvira sekarang kedengeran, Mbak Sis? Yes. Ya, Yes. yes. Thank Please. you. I'm very sorry. Kita lanjutkan ya. Tadi Sisvira sudah menandakan ini ya. Kita subjek, verb 2 plus complement. Masuk kepada kalimat negatif interrogatif. Jadi bedanya, what's the difference between kalimat positif dan kalimat negatif atau interrogatif? Bedanya di mananya, Francis? Did. Oke. Kata tanyanya. Satu bertanya, satu negatif. Satu tanya, satu negatif. Oke, betul ya. Karena bentuk kalimatnya berbeda. Oke. Sekarang dilihat formulanya, rumusnya. Yang membedakan apa? Didn't. Did Oke, not. did not, betul. Terus? And the use of verb 1. Oke, the use of verb 1. Sama dengan yang ini ya. Dia pakainya did. Terus dia pakainya verb 1. Ini. Yang mau Sisvira tekankan adalah verb 1-nya. Walaupun dia simple past tense, ketika masuk atau membentuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kalimat negatif dan kalimat tanya, verbnya kembali ke infinitive. Namanya infinitive adalah Dasar. kata dasar. Betul. Kata dasar adalah verb 1. Kita lihat yang kalimat negatif dulu ya. Subjeknya masih sama, Ayu, Dewi, she, it. Kemudian kita tambahkan didn't. Kemudian ditambahkan verb 1 dan komplementnya, pelengkap kalimatnya. Kenapa kita hanya perlu verb 1? Karena dia udah pakai did not. Did not di sini sudah menyatakan kelampauan itu sendiri. Karena did sebetulnya adalah verb 2 dari do. Ya, dia do, did. Jadi karena kita udah tahu makna lampaunya dari sini, maka dia kembali ke infinitive, ke verb 1. Kemudian, ini untuk kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, urutannya aja yang kita ubah. Ya. Kalimat tanya yang di depan, kemudian subjeknya, kembali ke verb 1, in complement, dengan alasan yang sama. Did ini sudah menyatakan keterlampauan, makna lampau dari kalimat tersebut, kalimat tanya ini, sehingga kita masuk ke verb 1. Sekarang Sisvira akan buat contoh kalimat positif yang simple past tense ya. Contohnya adalah she studied Arabic Language. ya Arabic. in high school. Kita tidak boleh pakai language, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Karena Arabic ini sudah menyatakan bahasa, sama seperti kita bilang English ya. English language gitu, nggak harus lagi kita tambahin language, karena English itu juga sudah berartikan bahasa Inggris ya, Arabic. She studied Arabic in high school. Sekarang kita bedah dulu kalimatnya. She sebagai Subjek. subjek. Subject. Study adalah Verb 2. verb 2 dari Study. Tadi. study. Very good. Arabicnya apa? Arabic. Ya, Bahasa Komplement. Arab. betul. Bahasa Arab. Komplement. Dari Arabic sampai in high High school, school. mereka adalah complement. Complement. Tapi komplementnya itu ada isinya. Isinya apa aja? Arabic sebagai noun. Sebagai Ya, noun. ya. In high school sebagai Tempat. Komplement. Apa namanya? ini masa ya, waktu ya, adverb. Adverb. Verb of Verb place. of time jatuhnya. Kalau place Time.
kalau place itu menyatakan tempat ya. Kalau ini in high Iya. school-nya itu menyatakan masa SMA gitu ya. Alright. Nah, jadi adverb of time. Jadi Time. complete itu isinya nih, ini isinya ada noun, ada adverb of time. Sekarang kita ubah Bro Aziz. Ini kan kalimat positif. Let's change it into negative sentence. Bagaimana jadi bentuknya? Did she? You She didn't Negative study. didn't Negative Oh, I study. He didn't Didn't. study. He She didn't didn't study. She didn't Study study Arabic in study. high school. Arabic Okay, Arabic in in high high school. school. very good. Nice. Itu dia ya. She didn't study, oops. She didn't study Arabic in high High school. school. Oke, kita bedah lagi. She sebagai, Subject. Subject. oke, didn't sebagai didn't ya. Dia rumusnya pada pakai didn't. Tidak artinya tidak. Kemudian study. Ya, bentuk One. verb one. Infinitive, kembali ke bentuk dasar. Sama seperti yang tadi ya. Adalah complement. Tidak berubah ya. Kita hanya mengubah ininya aja. Jadi kalimat negatif. Kemudian kalau menjadi kalimatannya, Did Didn't. she Study study Arabic in Did high Oman? school. oke. Didn't she? Did Oman? Did Oman? I'm not saying. Did Did Oman she study? Did study Study Arabic in high study school? Arabic in high In school? high in school. high school. Yes, Tahun he depan did. Anda. Yes, he did. Oke. Nah, tadi Sis Fira mendengar ada yang pakai didn't. Nah, didn't. Nah, Sis Fira mendengar Sis Yesi ya? Pakai Iya, didn't. Miss. Oke. Ini adalah namanya kalimat pertanyaan positif ya. Interrogative, positive interrogative sentence. Kalau kita pakai didn't, itu namanya adalah negasi ya. Negasi atau I forgot what's the name, tapi itu kita mengubahnya menjadi kalimat negatif ya, misalnya kayak artinya atau bukannya dia ya, bukankah dia belajar bahasa Arab di SMA? Did Nah, itu not see. ya didn't she study Arabic in high study. school? Oh right, she did. Bisa oh no, she didn't gitu. Bukannya dia belajar Arab tuh di bahasa Inggris bahasa Arab di SMA gitu ya. Nah, bisa juga, tapi itu ada topik atau bentuk khusus ya. Jadi kita masukkan sebagai contoh atau bentuk formula yang positive interrogative sentence dulu ya. Oke, that's very good. Jadi tidak ada permasalahan ya untuk yang verbal. Sekarang kita masuk dulu ke nominal sentence, lihat rumusnya. Kalau nominal sentence kita pakai to be. Tadi Sis Fira dengar ada yang menyebutkan to be-nya masih pakai is, am, atau am, is, are. Ketika di simple past tense, situasinya I ada was were. past, iya. To be-nya dikerucutkan hanya menjadi dua. Was dan were aja saja. M-nya kemana? M-nya punyanya I, punyanya subjek I pakainya was atau were? I was. Ya. Was. I pakainya was. You Sisa- was. Sama. They were. Betul. Was. Jadi Sis Fira bisa bilang bahwa subjek atau pronouns itu ada yang disebutkan sebagai singular subject sama plural subject. I adalah di sini karena dia singular, sendiri ya, saya sendiri. You bisa jadi dua, kamu itu kan ya. Kita bisa manggil kamu itu tidak hanya kepada satu orang, tapi kamu dan kamu gitu ya. Kamu dan You were. masuknya ke You and you. masuknya ke were. We masuknya Were. ke were. We karena dia lebih dari satu orang. You, we, they They. masuknya juga ke sini karena orangnya lebih dari satu. Dari satu. Kalau iya benar. Nah, kalau was ini dia adalah singular sendirian, berarti sisanya she dia perempuan sendiri, he dia perempuan, dia laki-laki sendiri. It benda satu. Ya. Nah, oke, betul. Benda atau hewan juga masuknya ke it ya. Jadi ini ada penggunaannya. I, she, he, it pakai was, you, we, they pakainya were. Ya, untuk membedakannya.
Kita lihat di positive sentence terlebih dahulu. Masih sama, kita butuh subject. Kemudian to be-nya mengikuti subjeknya siapa, dan complement. Complementnya juga masih sama ya. Adjective, noun, or adverb. Sering disingkat menjadi ANA atau Anak. Betul, ANA ya. Kemudian negative sentence. Kalau negative sentence, to be-nya tinggal ditambahin sama not. Jadi sama seperti yang kemarin di present ya, to be-nya tinggal ditambahin not. Subject plus to be not, jadi menjadi was not atau were not. Ini hanya disingkat aja. Jadi kalau disingkat jadi kayak gini ya. Wasn't, weren't. Wasn't, weren't plus complement. Kalau interrogative, kalimat tanya, to be-nya di awal. Ya, to be-nya di awal. Tapi kita bukan jadinya to be bla blanya ya. Kita harus tetap ganti ya. Was atau were-nya di depan ditambah subject plus complement. Kita sekarang coba bikin contoh yang positifnya dulu, Brances. Kira-kira mau bikin contoh apa nih, Brances? Untuk kalimat positif nominalnya, ada yang mau coba memberikan contoh? He was. He He was. He was. He was He was apa kira-kira? He was here last night. He was here last night. Oke. maaf. Dia berada di sini semalam. He was here like last night. Berarti sekarang udah nggak ada di sini lagi ya. Jadi gitu. Pemaknaan kalimatnya. He sebagai Subject. Subject. was sebagai To be. to be. Good. Here last night adalah Complement. tuh ya. Ini adalah komplemennya. Nah, oke. Ini adalah komplemennya, betul. Here last night. Here ini menunjukkan lokasi ya, adverb of place. Adverb of place, AP. Last night sebagai adverb of Of time. Very good. Adverb of time. Keterangan waktu. Waktunya kapan? Semalam. Ya. Oke, itu kalimat positifnya. Mari kita ubah menjadi kalimat negatif. He was not. Iya. He was not. Ya, Sis Fira tulisnya ini ya. He wasn't. He wasn't here last night. Very easy. Sama aja ya. Subject to be not. Ini adalah to be not. Dan complement. Sama. Sekarang kalimat interrogatif. Positif interrogatifnya. Menjadi. Was he? Oke. Was he here last Here. night? Last. Very good. Apakah kita mengartikannya menjadi apakah? Apakah dia laki-laki ada di sini semalam? Apakah dia ada di sini semalam? Gitu ya. Kita bisa jawab yes, he was, atau no, he wasn't. Ya, dia. He-nya diartikan oman aja sih, biar nggak kepanjangan dia laki-laki. Oh, oke. Dia, ya, dia. Again, bro Ibra. Oke. Itu contohnya ya. It could be anyone ya. Bolehlah serah siapa aja subjeknya. Oke, nice. Nah, ini dari rumusnya, Brancis ya. Kita baru membedah rumusnya. Nanti pertanyaannya ditampung dulu. Sis Fira coba continue to the next slide ya. Kita lihat examples-nya. Ini kita mengartikan sedikit dulu aja. Let's try to translate it. Mungkin 3 di atas ya. I went to Bandung last week. Artinya Saya Pergi ke Bandung akhir minggu. lalu. ya, Lalu pergi ke Bandung last Minggu lalu. minggu lalu. Betul. Minggu Kalau lalu kemarin apa tuh sis bedanya? Apa? Kalau minggu lalu sama minggu kemarin apa bedanya? Dalam bahasa Indonesia minggu lalu sama minggu kemarin sama nggak? sama. Sama, ya nggak ada Sama, beda. ya. Itu namanya Ya, kekayaan diksi kita, ya kekayaan diksi kita. Aja. Jadi kalau mau pakai, jadi terserah Brancis mau pakai minggu lalu atau minggu kemarin bisa boleh juga. Tapi lebih tepatnya, maksudnya mengikuti secara grammar pasti minggu lalu ya. Kalau minggu lalu mah minggu lalu aja, kemarin mah kemarin aja, gitu kan ya? Betulnya. Nah, tapi kita kalau fleksibilitas kita mau ngomong, kita boleh pakai
sama aja ya, sama aja. Di dalam bahasa Inggrisnya sama last week. It's nice. Oke, kita lanjut. She made breakfast this morning. Dia Dia membuat membuat Sarapan sarapan pagi ini. pagi ini. Kan? Dia membuat Membuatnya sarapan tadi pagi pagi. ini. Tadi pagi. Tadi pagi. Oh. This morning di sini karena kita sudah tahu dia adalah past tense, berarti ini aktivitas yang udah selesai dan sekarang udah nggak pagi lagi. Berarti kita bisa memakai sebagai tadi pagi. Sekarang mungkin udah malam kalau sekarang ya. Dia membuat sarapan tadi pagi. udah setengah 10 sekarang. Udah setengah 10 tiba-tiba ya. Kita lanjut yang ketiga. They didn't like my cooking this morning. Mereka tidak menyukai. Mereka tidak suka masakan saya Pagi. tadi pagi. Tadi Ya. pagi. Mereka tidak menyukai masakan saya tadi pagi. Dari kalimat ini apakah sesuai tanda itu. Kalimat ketiga ini, apakah kalimat ini menimbulkan pertanyaan, Francis? Cooking. Nah, itu dia. Terpancing ya. Oke, great. Kenapa pertanyaannya bagaimana, Sis Iwana? What's your question, Sis Iwana? Lampau tapi kok pakai ing. Oke. Dia lampau tapi kok pakai verb ing. Ya, ada yang mau coba jawab? Jadi cooking di sini kenapa Jadinya dipakai? noun kayaknya itu. Ya, As a jadi noun. as a noun. Namanya apa? Tabenda. Jaran. 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 Very good. Thank you for helping me ya. Namanya adalah Jaran. Jaran adalah kata kerja yang difungsikan sebagai noun dalam kalimat. Jaran itu bentuknya adalah verb ing. Berarti sering menggunakan ini sebenarnya. Tapi kita tidak menyadari. I like swimming. Emangnya berarti sekarang sedang berenang? Kan enggak. Kita hanya bilang bahwa saya suka berenang. My hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. Tapi Francis tidak sedang berenang ya. Karena kalau verb ing, kita bayangkannya adalah sebuah aktivitas yang sedang dilakukan gitu kan ya. But here, ing-ingnya itu sebagai gerund namanya. Dalam bahasa Inggris sebagai gerund. Sebenarnya dia ini awalnya kan kata kerja nih cooking, apalagi cooking tuh artinya kita artikan langsung adalah sebagai memasak, sedang memasak. Misalnya kita pagi-pagi ngelihat orang tua atau mbak di rumah sedang memasak, kita bisa bilang she is cooking, dia sedang memasak. Tapi cooking ini berbeda dari kalimat yang Siswira barusan bilang. Cooking di sini sebagai gerund adalah kata kerja yang difungsikan sebagai noun dalam kalimat. Jadi kita lihat ya. They ini sebagai apa, Francis? They sebagai Subjek. subjek. Didn't-nya rumusnya ya, memang kita pakai didn't. Like sebagai Noun. betul, verb one. Jadi dalam kalimat ini verbnya adalah like. Ya, dalam kalimat ini verbnya adalah like. Cookingnya bukan verb. My cooking ini adalah ya, oke, betul. Dia memang verb ing, tapi kita tidak bisa bilang sebagai verb ing. Ya. Dia namanya adalah gerund. Kita tidak bisa lagi memberikannya. Kita mau kasih tahu nih, my cooking ini dia sebagai apa? Kita bilang sebagai verb ing. That's not correct. Ya, itu jadinya salah karena dia adalah gerund. Sekarang posisi dia adalah gerund. Sebagai apa? Sebagai noun dalam kalimat. This morning adalah adverb of time. Adverb of time. Gitu ya. Jadi Bro Francis akan menemukan banyak gerund dalam kalimat-kalimat. Jadi kalau Francis ketemu ini, kalau misalnya kita lihat ini kan verb nih, like ini verb. Cooking juga verb. Kok bisa ada verb di dalam dua kalimat ya? Padahal kan nggak boleh. Nah, memang nggak boleh. Makanya ya ini bukan verb, tapi dia berfungsi sebagai gerund. Itu ya. Terima kasih Sis Iwana sudah mempertanyakan. Mungkin itu pertanyaannya juga ini ya, teman-teman lain, branches yang lain bukan juga menanyakan hal yang sama. Sis Fira udah dibantu juga mengenai gerund ini dengan oleh branches yang sudah
tahu ya. Ya kita kasih tahu teman-teman yang belum tahu bahwa ini adalah gerund, bukan verb lagi. Oke, that's nice. Satu lagi ya. Kita artikan satu lagi yang di bawahnya. I was a flight attendant. Ini ketemu kemarin ya. I was a flight attendant in 2019. Artinya, Saya seorang saya seorang pramugari ya pramugari pada tahun 2019. pada tahun 2019. Betul. Tuh, nih ya. Nah, kita lihat nih sama-sama berarti di artinya. Dalam bahasa Indonesia, kita itu menyatakan sebuah aktivitas terjadi di masa lampau karena ada ininya aja, Minggu lalu. keterangan waktunya. Ya, ada keterangan waktunya aja. Coba kita tutup ya. Tutup kalimat bahasa Inggrisnya. Kita nggak lihat nih yang bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia, kita ngelihat bahwa aktivitas itu terjadi di waktu sekarang atau di masa lampau atau di masa depan. Waktunya. Ya, Masa pagi 2019. Tetapi kata kerjanya pergi, membuat, tidak menyukai, seorang pramugari, ini ya, maupun kata kerja maupun tadi INA-nya, semua dalam bentuk yang sama, tidak ada perubahan. Ya, pergi tidak ada pergi menjadi pergiat gitu ya, karena menyatakan past tense. Nah, itu bedanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kenapa kita ada tenses in English? They want to differentiate. Mereka bahasa Inggris ini mau membedakan apa yang kita ucapkan itu berdasarkan masa waktu kegiatan itu terjadi, aktivitas itu terjadi, sehingga verbnya yang berubah. Ya, verbnya yang berubah. Ya. Kalau misalnya kita lihat contoh pertama, I went to Bandung, tapi Sis Fira nggak ngasih last week-nya. Apakah Bro and Sis bisa mengetahui kalau kalimat ini past tense, terjadi di masa lampau? Bisa. Nah, kenapa? Bisa. Because, When. iya, karena kita tahu ada verb 2-nya. Yang penting dalam bahasa Inggris adalah ininya tadi. Verb 2-nya atau tadi to be-nya adalah to be past tense ya. To be-nya dipakainya yang past tense. Keterangannya ini hanya informasi tambahan aja. Sedangkan di bahasa Indonesia yang penting adalah keterangan waktunya. Kalau nggak kita dikasih tahu, kita nggak tahu pergi ke Bandungnya kapan. Apa saya pergi ke Bandung sekarang? Apa saya pergi ke Bandung besok? Kalau tidak ada keterangannya, malah kita nggak bisa mengartikan secara jelas. That's the difference dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Nah, sampai sini, apakah ada yang Bro and Sis yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau ada, boleh ditanyakan ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti Fira menyampaikan dengan sangat sangat mudah dipahami kah? Semoga seperti itu ya. Oke. Oh, Bro Ibrahim said English is simple. Do you think so? No. No, kita baru belajar 2 tenses ya. Tenses ada 16, Bro. There are 16 tenses. English good. There are 16 tenses. Francis, boleh dibayangkan dulu. Masanya hanya ada 3. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tapi dalam bahasa Inggris, dia membuatnya menjadi 16 rumus. 16 bentuk. Kalau kita mah ya gini-gini aja, tinggal ditambahin kan ya keterangannya. That's why bule itu ketika belajar bahasa Inggris, mereka bilangnya bahasa Inggris itu jauh lebih mudah dari bahasa saya, katanya. That's how bule, banyak sekali bule yang bisa bahasa kita. Mereka menganggapnya bahasa kita itu very simple dibandingkan mereka. Ya. Tapi kalau Bro Ibrahim bilangnya English is simple, that's good too. Berarti bagi Bro Ibrahim. Beda. Iya, born different ya. Oke, beneran tidak ada pertanyaan, Francis? Oke, kalau tidak ada, kita melanjutkan dulu. Oh, ada Sis Yasmin. Boleh silakan Sis Yasmin. Halo Miss, Iya. itu Halo. yang ciri-ciri jaren itu gimana? Pardon? Yang jaren itu ciri-cirinya gimana? Jaren, ciri-cirinya adalah bentuknya verb ing,
tapi dia berfungsi sebagai noun. Itu aja. Ciri-cirinya dalam kalimat, dia bukan kata kerja. Gitu. Itu ciri. Jadi gerund. Kata kerja. Cooking kan kata kerja, Miss. Nah, itu dia. Oke, Siswira jelaskan sekali lagi ya. Nah, Bro Ibrahim, maaf Siswira izin mute dulu bentar ya. Oke, tadi Sis Yasmin masih kita kembali ke gerund lagi ya. Gerund adalah kata kerja yang difungsikan sebagai noun, sebagai kata benda dalam kalimatnya. Tadi Sis Yasmin bilang cooking kan kata kerja, masak kan dilakukan nih cookingnya, apalagi kalau pakai verb ing. Ada sebuah tenses namanya continuous tense, present continuous tense, di mana kita pakai verb 1 ditambahkan ing, tenses ya. For example, yang sedang kita lakukan, we are learning together. Ya. Ini nama tensesnya, bentuk kalimatnya adalah present continuous tense. Ya, dari ke-16 tenses, ini urutan keempat. Present continuous tense ini. Dari 16, dia urutan keempat. Kita lihat dulu, subject ditambah to be, ditambah verb ing. Kalau tadi kita melihat bahwa to be hanya dipakai di nominal sentence, di present continuous tense kita butuh to be untuk diletakkan sebelum verb ing. Nah, kita melihat ini sama seperti ini, cooking. Gitu ya. Tapi bedanya gimana kita tahu kalau dia bukan kata kerja? Karena sebelumnya cooking tidak ada to be. Karena rumusnya ada to be, ya. Tidak ada to be. Pertama, dia dituliskan sebagai verb ing, dan ketika kita pecah dalam, kita kan tadi belajar untuk memecah isi kalimat itu isinya apa. Nah, itu dia berfungsinya sebagai noun. Kita harus lihat sih dalam kalimatnya, udah ada verb atau belum. Ketika dia verbal sentence, berarti dia wajib kudu ada verbnya kan ya. Wajib harus ada verbnya. Ketika dia ada verbnya ini, maka kita tahu bahwa di dalam kalimat yang sama tidak boleh ada verb lainnya. Tidak boleh ada verb yang tidak boleh ada dua verb gitu. Jadi ketika satu udah jadi verb, pasti yang satu lagi bukan verb. Tapi dia bentuknya kayak verb. Nah, itu dia. Itu namanya adalah gerund. Fungsinya adalah sebagai noun. Ciri-cirinya yang ditanya Sis Yasmin adalah dia pakai verb ing, tapi dia sebelumnya tidak ada to be. Ya, sebelumnya tidak ada to be-nya, am is are-nya, atau was were-nya tidak ada. Dan berfungsi sebagai noun. Itulah yang dinamakan gerund. Sisvira contohkan lagi. Contohnya, I like swimming. Jadi sebenarnya tanpa disadari kita tuh pakai gerund a lot. Sangat. Ya, sangat banyak kita pakai gerund. Kita pecah dulu I sebagai apa sih Yasmin? I sebagai subject. Betul. Like sebagai Verb. verb. Swimming adalah Gerund. betul. Ya, dia adalah noun, bentuk kalimatnya adalah gerund. Gitu ya, I like swimming. Terus atau yang lainnya adalah apa ya? Kebanyakan sih seperti itu. Ketika kita pakai kalimat-kalimat yang ini namanya adalah modal verb. Dia ini memang verb, tapi dia dalam kelompok modal verb. Can, could, will, would, shall, should, itu adalah modal verb namanya. Jadi dia akan ditemukan dengan gerund. For example, I can, nanti itu. Sisvira tidak memberikan contoh itu dulu, takutnya memusingkan ya. Tapi intinya adalah ketika dalam satu kalimat sudah ada verb, kemudian kita bingung, kok ini kok kayak verb juga ya. Kita perlu ingat bahwa dalam satu kalimat pasti tidak ada dua verb dalam satu kalimat ya. Sisvira tidak bilang dalam satu kalimat yang ada dua klausa. That's different ya. Dalam satu kalimat, satu klausa utuh, dia pasti hanya ada satu subjek. Hanya ada satu subjek, hanya ada satu verb. Kalau misalnya kita ngelihat ada yang, kayaknya ini juga verb, kita lihat dulu sebelumnya. Kalau udah ada verb lagi, berarti ini pasti bisa dipastikan bukan verb.
Dan kalau kita ngelihat bentuknya, oh iya, ternyata dia adalah verb ing yang berfungsi sebagai noun, namanya adalah gerund. Gitu, Sis Yasmin. Apakah bisa menjawab, Sis Yasmin? Insya Allah. Oke. Nanti kalau misalnya Sisira ketemu contoh lagi, Sisira kasih lagi ya. Kalau sekarang belum kepikiran yang applied, yang sering kita lakukan. Itu intinya ya. Yes, Miss. Thank you. Oke. Miss Mira, Yes, who is this speaking? Yulio, Miss. Oke, ya silakan. Misalkan I like swimming, dikasih keterangan last year, itu boleh nggak? Oke, I like swimming last year. Kalau kita artikan jadi gimana sih, Yuli? Maksud saya suka berenang tahun lalu gitu. Oke. Berarti tahun ini enggak ya. Nah, Tahun ini nah, di bete gitu Berarti berenang like-nya karena verb to. mungkin Verb to nah, gitu. itu dia. Betul. Ya. Ketika yang Siswira contohkan ini kan tadi dia bentuknya adalah simple present tense. Betul. Harusnya Siswira kasih contohnya simple past tense ya. Oke. Kita jadikan dia menjadi simple past tense. Contohnya Sisyuli adalah I liked swimming. Nih, artinya jadi udah beda. Kalau I like swimming, kita kasih tahu hobi saya adalah berenang saat ini. In the present time. Gimana? Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan Sisyuli, bagaimana kalau kita mau tambahin I liked swimming last year misalnya, kita tambahkan ya keterangan waktunya. Maaf. I liked swimming last year. Berarti, betul tadi branches yang lain udah bisa membantu ya. Berarti saat ini di masa sekarang udah nggak suka berenang lagi. Sudah tidak berenang lagi. Ya, hobi kita sudah berubah. Berenang lagi. I liked swimming. Verb 2, ya. Menyatakan bahwa kesukaan kita terhadap berenang sudah selesai sampai tahun lalu. Sekarang udah nggak lagi. Gitu, Sisuli. Jadinya, ya. Jadi bentuknya ada simple past tense. Apakah sudah terjawab? Oke, Miss, thank you. Oke, thank you very much. That's cool. Ada lagi kah yang Bro and Sis yang ingin ditanyakan? Sis mau nanya, kalau Ya, silakan. si I like swimming last year-nya ini kita ganti jadi I used to like swimming, Ya, itu boleh. bisa kah? Oh boleh, oke. Bisa seharusnya lebih tepatnya ya kalau misalnya kita in the sense of kalau kita pikir-pikir pemaknaan kalimat yang paling tepat kita pakai used to, benar ya? I used to like swimming. Tapi keterangan waktunya itu lebih spesifik when I was a kid misalnya ya. Nah, Deswira. I used to like swimming when I was a kid. Used to. Ini adalah sebuah kesatuan. Ya, ini ada sebuah kesatuan yang menyatakan bahwa dulunya aku begini, sekarang udah nggak lagi. Gitu ya. Dulunya I used to. Dulunya saya terbiasa atau menyukainya tuh dalam bentuk rutin ya, kebiasaan kita tuh suka dan biasa berenang when I was a kid but not anymore. Tapi sudah nggak lagi. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah boleh atau enggak, sangat boleh dan sangat tepat ya. Kalau kita mau bilangnya kayak gini. I used to like swimming when I was a kid but not anymore. Berarti sekarang udah nggak lagi. Gitu. Ini permasalahan, bukan permasalahan ya. Bentuk kalimat yang bisa berbeda aja. Bentuk kalimat yang bisa berbeda. Namun makna yang kita sampaikan sama. Entah mau pakai used to atau kita mau kasih ini. I liked swimming last year. I liked swimming last year. Sorry, saya mau menjelaskan ini dulu ya. Makna dari kalimat I liked swimming last year berarti tahun lalu saya itu suka sekali berenang. Tapi tahun lalu aja. Jadi kita nggak tahu apakah dia berenangnya itu dari kecil atau di masa lain. Itu bukan informasi yang kita dapatkan dari kalimat ini. Tapi kalau I liked swimming last year, maknanya adalah tahun lalu aja. Spesifik waktunya adalah tahun lalu. Saya suka berenang. Tahun sekarang udah enggak, tahun sebelumnya lagi enggak. Gitu ya. Kalau ini, I used to. Dulunya saya suka berenang ketika kecil, sekarang udah enggak lagi. Itu pemaknaan yang bisa kita dapat.
Jawab, sis. Bisa? Aman? Aman, mantap. Oke, sip, nice. Daftar lanjut Kita lanjut training ya. kedua, sis. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ini dulu ya. Nanti untuk artikannya kalau kita masih ada waktu. Sekarang, karena kita sudah belajar past tense, saatnya kita mencoba untuk bercerita tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, which is about the school, using past tense. Ya, using past tense, menggunakan past tense. Ada beberapa pertanyaan di sini. Do you remember your school? Apakah Brancis masih mengingat tentang masa sekolah gitu ya? Who was your favorite teacher? Who was ya, dia menanyakan juga nih. Dulu siapa guru favoritnya? What did you like to eat at school canteen? Apa yang suka kamu makan, Anda makan di kantin sekolah? Did you have a boyfriend or girlfriend? Ini juga pertanyaan past tense. Semua pertanyaan past tense. Tapi ini enggak. Do you remember your school? Kenapa yang pertama tidak pakai past tense, Francis? Karena ada Karena remember masa sekarang. Iya, karena dia menanyakan masa masa sekarang. sekarang ya. Sekarang ini ingat nggak tentang sekolahnya gitu ya. Sedangkan pertanyaan lain dia bertanya tentang memori sekolahnya. Oke, adakah we still have around 10 minutes? Anyone wants to try? Ada yang mau coba? Silakan raise hand. Ada yang mau coba? Raise hand ya? Boleh ya? Mana Bro Vigo nih? Sis Fira sering mendengar Bro Vigo ngobrol sangat lancar di dalam breakout room. Apakah Bro Vigo akan bercerita di main room ini, Bro Vigo? Siapa lagi ya? Sis Fira sering mendengar suaranya siapa ya di breakout room ya? Bro Dodi ya. Kemudian Bro Avandi juga. Ada yang mau mencoba, Francis? Bro Ibrahim. Bro Ibrahim, you want to try? Bro Sahril itu kayaknya suaranya. Bro Sahril, do you want to try? Yang belum, yang kemarin udah nggak usah. Oh, yang belum ada yang belum yang mau coba ada. Ingin dengar suara Sis Daryanti. Oh, kata Bro Dodi, Sis Yanti mau coba Sis Yanti? Praktis. Sis, ini baru update, baru selesai praktek. Oh, baru tadi join ya berarti ya? Ya. Sis Yanti. I see. Oke, Sis Yanti. Oke. Thank you for still coming. Sis Yantinya belum nih. Ada yang lainnya mau mencoba? Ada? Ya udah deh, yang udah sering Sis Fira dengar suaranya juga nggak apa-apa kok. Yang lainnya mungkin Francis. Nah, itu dia. Ya, yang lainnya Francis mungkin perlu praktis lebih lagi ya untuk Susah. mencoba pakainya. Sebenarnya Miss, I want to try. oke, who is this? Siapa ikan? Yuli, Miss. Oke, Sis Yuli silakan. Okay, number 1. Do you remember your school? Okay, I remember coming home from school, playing in the round. I remember coming home from school. Apa tadi sih? Yes, lying. Lying. Yes, playing in the round. In the ground. Pakai G bukan? In the ground. Round, hujan, Miss. Oh, in the hujan. rain. Rain ya. Apa, Miss? Rain. I remember coming Coming home. from school. Terus tadi? Lying. Lying. Ya. Lying like this. Playing, bermain, Miss. Oh, playing. Playing, yes. Playing.
Okay, playing in the rain. I remember coming home from school playing in the rain. Okay. Okay, I remember coming home from school playing in the rain. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin, Cecily? No, Miss. Oke. Not dancing, usually not dancing in Dancing in the the rain. Ini Playing in baby, the rain. anak saya lagi itu aktif banget, semuanya dipegangin laptop, HP, We actually Pencetnya can lagi. hear we actually can hear My your baby baby very voice. active, very active. We actually really hear your baby's voice. My doctor says want to learn English. That's good. That's good. As soon as possible, ya, learning English. Okay, that's good. Thank you, Sis Julie, for trying to thank you answer very number much. 1. Ini pertanyaannya tadi ya, Sis Vira copy ke chat aja. I remember coming home from school playing in the rain. Oke. Bro Vigo, finally Bro Vigo. Let's go Bro Vigo. Mau jawab semuanya juga boleh Bro Vigo. Silakan. Ayo Bro Vigo. Hello. Halo. Chat topic. Hello everybody. Hello guys. Welcome back to my guest. Welcome back to my guys. Okay. Please answer some of the question. Okay, I try. I try my best. Do you remember your school? Not really. I don't really remember. School SD. What SD? Elementary school. Elementary school. Elementary school. Yes. 170 Palembang. Oh, really? Yeah. It's 70. Okay. Yeah, 170 in Gandus. You know Gandus? Yeah, I know Gandus, of course. Okay, who was your favorite teacher? I don't know, but I guess everyone who was teach me, they are the best. Also you. Oh, thank you. Nice to hear that. What did you like to eat at school canteen? Oh, banana pempek. Pempek banana. It called peler kambing. Banana pempek. Yeah. How do we translate that to something more morally right? Apa gimana ya? Pempek ya. Banana. Fish cake pempek. Pempek. Pedo. Fish cake. I don't know how to say that naturally, but secara sopan ya. I don't know how to say that. Maybe you can continue. Did you have a boyfriend or a girlfriend? I don't have. Ada lah, bro. I don't have any girlfriend yet. Maybe e-girl. E-girl, okay. Anak zaman now banget ya. Okay. Okay, that's it. Yeah, that's a little bit from me. Thank you very much, sis, and Thank you, guys. Thank you, Vigo. E-girl is electronic girl ya. Maybe he has one. I don't know either. Oke, thank you Bro Vigo. Selanjutnya, Sis Wiwi. Tadi Sis Wiwi mau coba. Oke, Miss. Silakan. Do you remember your school? Yes, I remember because kalau mau sekolah apa, Miss? Because when I want to go to school, Yes. Jalan kaki 3 kilometer, Miss. Oh my goodness. oh, so when you want to go to school, you walk for 3 kilometers. Yes. I see. Lebih jauh punya 6 kilometer. Oh my Jogging. goodness, yeah. Go back and forth 6 kilometers a day. To school. Very good.
I need to walk Kalau 12 kilometer itu sis. what Ferdin? Gimana? Kalau PP jadi 12 kilometer. Oh, kenapa? Ya Why? kan pulang pergi, berangkat pagi, pulang sore. Oh, tadi bukannya 3 kilometer ya? Atau 3 or 6 kids? Itu yang sis siapa tadi? Oh ya, ada yang 6 kilos ya. Walk for 6 kilos a day? Not a day. A day berarti 12 kilos ya. Oh my God. Okay, that's quite a lot. Amazing. Ya. Oh, Ferdin. Terus ada lagi? Karena kita udah tua, Miss, jadinya waktu sekolah tuh jalannya jauh. Kalau sekarang kan naik motor. Ada motor sis Ya. At that moment we berangkatnya habis subuh jam 5 tuh dianterin bapaknya. Ya at that moment we didn't have motorbike or even Bicycle. cars. Yeah, we use bicycle, betul. We use bicycle. Okay. Sis, you are strong. Yeah, I think you built strong because you need your physical strength to go to school. Butuh kekuatan fisik ya buat sampai ke Yes. sekolah. Ya, keren sekali. Memang perbedaan zaman ya. Kalau anak zaman sekarang we have Gojek. So we don't have to walk. Even though only for 1 kilometer, bisa aja kita pesen Gojek ya. Thank you, Sis Wiwi. Thank you, Miss. Oke. Sis Email, mohon maaf kita masuk ke ini dulu ya. Vocabularies dulu. Baru kita nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita coba lagi. Now, kita akan membaca ini yang tadi ditanyakan ya. Ada, Sisvira akan bacakan dulu, izin mute dulu semuanya biar suara Sisvira terdengar lebih jelas. Membacakan kosakata-kosakata kita yang berkaitan dengan sekolah. When you want to talk about school, ini akan berkaitan ya, kita suka pakai gitu. Yang pertama TK. Oke, TK adalah kindergarten. Kindergarten. Tulisannya emang kindergarten, tapi T-nya ini seperti huruf Sisvira ulang dulu share screen-nya. Bentar. Oke. Apakah suara Sisvira bisa didengar, Francis? Can you hear my voice? Yes. Bisa. Yes, Miss. Ini masih loading. Ini because the connection is very bad. Oke, kita lanjut. Oh, yang ini pertama we have kindergarten. Kemudian kita punya SD tadi yang ditanya sama Bro Vigo ya. Elementary or primary school. Elementary boleh, primary boleh. Jadi di luar negeri itu ada yang bilangnya pakai elementary, junior sama senior, ada yang bilangnya pakai primary, secondary sama high. Ya. Kemudian SMP itu kita bisa bilangnya junior high school atau secondary school. Secondary school. Ya, terus kalau SMA, kita kalau SMA pakainya senior high school atau high school aja. Jadi tidak ada junior atau seniornya. Yang Sisvira mau fokuskan karena sering salah kita bacanya adalah yang ini. High, tinggi, high. Jadi seperti kita menyapa orang aja, hi gitu ya. Jadi GH-nya itu kita tidak baca sebagai high, tidak perlu. High, ya, junior high, senior high school. Kemudian SMK, we have vocational high school. Vocational high school. Vokasi, ya, kejuruan itu vokasi. Kemudian pesantren atau asrama. Pesantren itu sebenarnya beda ya sama sekolah asrama, tapi ini dalam bahasa Inggrisnya kita gabung menjadi boarding school. Boarding school, sekolah boarding. Boarding ini adalah menginap gitu ya, sekolah yang ada nginepnya, ada asrama gitu. Kampus kita bisa bilangnya sebagai college or university.
Kemudian diploma berarti ini kita masuk ke jenjang ininya ya, gelarnya. Diploma is diploma, S1 adalah bachelor. So, kalau misalnya S1-nya adalah S1 manajemen, so bachelor degree of management gitu ya. Master, master itu kita orang Indonesia bilangnya master. In English it is magister of atau master of itu atau PhD. PhD ini adalah filosofi diploma ya, filosofi diploma. Tuh. S3 adalah doctoral. Ini kemarin Siswira ingat ada yang tanya ya di beberapa pertemuan lalu. Kalau S3 sebutannya apa? Doctoral. Kemudian kepala sekolah adalah principal atau headmaster. Bisa pakai dua-duanya sama. Kemudian tukang pembersih ini Siswira nggak suka ya bilangnya tukang, tapi adalah orang yang membersihkan sekolah ya. Yang membersihkannya kita bisa bilang janitor. Kemudian mata pelajaran adalah subjek. PR adalah pekerjaan rumah. Ini sama, ini rumah, ini pekerjaan. Makanya homework. Ya, dibalik aja. Tugas, assignment atau task. Ada banyak ya kalau tugas ini. Assignment atau task. Ekstrakurikuler itu kita suka singkat jadi ekskul kalau di sekolah ya, ekskul. Ekskul berarti di luar dari formal sekolah adalah extracurricular. Perkumpulan siswa adalah students association. Kursus, nggak perlu pakai kursusan ya, kursus gitu, kursus bahasa Inggris, kursus matematika adalah course. Kayaknya ini kita temukan juga kemarin ya, ada yang nanya kayaknya. Kursus itu apa? Course. Uang jajan, pocket money. Ya, pocket adalah kantong, money adalah uang. Dulu kita dikasih uang ya udah masuk kantong, makanya uang jajan gitu ya, pocket money. Biaya sekolah, tuition fee, biasanya ditambah tuition fee atau ya betul ya paling sering kita pakai adalah tuition fee. Kemudian ini, Siswira ada masuk ke breakout room terus ada yang nanya cinta monyet itu apa ya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakainya tuh monyet. Kalau di dalam bahasa Inggris mereka pakainya puppy, anak anjing. Puppy love. Kalau kita cinta monyet gitu ya. Kita juga nggak tahu kenapa kita pakainya cinta monyet. Tapi di dalam bahasa Inggris dia pakainya puppy love. Puppy adalah anak anjing, masih bayi-bayi itu. Ya, puppy love. That's what we have for the vocabularies. Apakah ada dari vocabularies ini yang masih sulit untuk dibaca, Brancis? Yang mau kita atau ada yang mau ditanyakan untuk vocabularies? Kalau MI apa ya? Madrasah Ibtidaiyah. MI setara SD. Setara SD ya? Maksudnya berarti Islamic Elementary School gitu. Oh gitu. Penambahannya. Betul, karena Madrasah Ibtidaiyah is coming from Arabic language. Dia punya bahasanya sendiri. Ya, dalam bahasa Indonesia apa? MI. Madrasah Ibtidaiyah. Iya, kita Siswira bahkan nggak tahu MI. Madrasah sekolah artinya. Betul, madrasah sekolah, betul. Ya. Nah, Ibtidaiyah juga Siswira nggak tahu. Jadi Siswira nggak bisa langsung mentranslatekan itu ke bahasa Inggris karena kita kenalnya itu sebagai bahasa dalam bahasa Arabnya kan ya. Karena dia bahasa aslinya bahasa Arab, bahasa Islamnya kita gitu ya. Madrasah Ibtidaiyah setara SD. Betul, ya pasti setara SD. Kayak tadi yang Siswira bisa bilang hanya maybe that's Islamic Elementary School jatuhnya. Ya, jadi SD Islami. Tapi nggak ada bahasa Inggris yang bisa mengartikan MI. Karena memang itu bahasanya, it's coming from Arabic. Bahkan kita mau artikan ke bahasa Indonesia aja, kita nggak tahu. Kita taunya MI, gitu ya. Gitu. Sama kayak durian kali ya. Durian nggak ada, tetap durian. Oh iya, durian is durian. Rambutan is rambutan. Gitu. Jadi ada beberapa yang memang we don't need to translate it. Gitu. Kita tidak perlu. Jengkol, gitu kan. Jengkol kayaknya ada deh. Kayaknya ya. Bitter bean, tapi nggak cocok juga. Pete bisa juga bitter bean. Makanya itu. Karena di sana nggak ada. Betul, karena di sana nggak ada, benar. Jadi bahasa itu tuh Sebetulnya suka-suka Brody aja. buat sendiri. Iya, karena aku ada teman bule, aku bilang bitter bean
Katanya Iya. peti juga diterbin, jadi dia bingung. Karena di Iya. sana nggak ada. Oh ya, mereka nggak, karena di sana nggak ada, mereka tidak bisa menciptakan kata itu. Malah nggak kebayang. Betul, betul sekali. Itu kendala bahasa ya. Kita pindah bahasa tuh ada aja yang nggak ada. Betul. Sis Yasi, do you have questions, Sis Yasi? Itu Miss, cara baca yang extracurricular. Oke, ekskul ya. Kita baca dulu extracurricular. Curie. Ya, extracurricular. Curricular. Curricular. Q Cu- ya. Tuh, ini curricular. Curricular. Extracurricular. Extracurricular. Curricular. Extracurricular. Sip, ada lagi Sis Yasi. Pas Miss, Miss. kumpulan siswa, Miss. Gimana? Study. Kumpulan siswa. Oke, ini ya. Perkumpulan siswa. Students Association. Student Association. Association. Ini C-nya kayak huruf S aja. Association. Sos, sos aja, Miss. Association. Oke. Ya, Students Association. Students ya, Siswira beberapa kali mendengarkan ada kesalahan umum kita itu bacanya student. Not student, tapi stu. Kita baca seperti biasa. Student ya. Student. Yes, good. Nah, Sis Risma nanya cara baca yang tugas ya. This one, assignment. 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 Yes. Assignment. Oke, that's so nice. Apakah ada lagi Brancis yang mau ditanyakan? Sis, biaya sekolah tuh sama ada yang UKT gitu. Iya, bisa. Kita pakai UKT juga bisa bilangnya tuition fee. Bisa, tuition fee. Ya, karena biaya pendidikan. Ini ya, biaya pendidikan, tuition fee. Fee-nya kurang ada ya itu ya. Ya, Fee kalau tuition tuh kan pelajaran belajar. tuition fee Fee-nya harus. kurang. Tuition fee. Ya, Fee-nya kurang. tuition fee. Oke. Nice. Semoga sudah terjawab semua Brancis ya. Vira sudah mengambil waktu istirahatnya Brancis 10 menit. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Vira. Kita hari ini, so today we learn about past tense. Jadi boleh diingat-ingat sambil diulang-ulang. Ketika Brancis mau bercerita tentang sesuatu yang mulai dan selesainya itu di masa lampau, sekarang sudah enggak lagi, sudah tidak terjadi, sudah tidak ada hubungan di masa sekarang, kita perlu memakai past tense. We need to use past tense. Berarti pakainya tadi verb 2. Dia pakai verb 1 kalau di kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. Dan to be-nya, kalau dia nominal sentence, to be-nya adalah was atau were. Kita coba kalau misalnya lagi bercerita dalam menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan tenses yang benar. Memang orang tetap akan mengerti sekalipun kita tidak berbicara. Misalnya kita lagi cerita nih tentang sekolah, tapi kita nggak pakai past tense. Orang bisa mengerti memang. Tapi apakah secara grammar tepat? Tidak. Bisa menimbulkan kesalahpahaman? Iya. Ya, makanya kita di sini tetap diajarkan past tense atau tenses-tensesnya tadi. Dari ke-16 kita baru berkenalan dengan 2 dan tadi ngintip 1 present continuous tense ya. Semoga ada yang bisa dipelajari. Sebelum kita tutup, let's take pictures. Mari kita berfoto dulu, Brancis. If you can turn on your camera, please feel free to turn on your camera. Vira melihat dulu. Oke. I'm very happy to see you all. Terima kasih. Mari kita. Sis Yanti masih pakai ini ya. Full. Thank you very much Sis Yanti. Masih join sama kita walaupun abis ini praktek ya. Oke, Sis Vira. Screenshot dulu. Alhamdulillah. Luar biasa, Sister. Luar biasa emang. Jangan mau kalah semangatnya ya, Brancis ya. Iya. Let's take picture. I'll count to 3. 1, 2, 3. Okay, nice. Thank you very much, everyone. Let's meet again tomorrow. Kita bertemu lagi besok ya. Insya Allah besok kita ada breakout room lagi.
jaga semangatnya sampai akhir. Kita masih ada separuh perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Have a good night, Waalaikumsalam everyone. warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank Thank you you, very much, Fitri. Miss. Yeah, Nice to meet Bye-bye. you. Thank you. bye.